Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Semoga kalian tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan ya. Nah, sekarang bertemu lagi dengan Bu Asmi pada pembelajaran tema 1, subtema 3, pembelajaran 2. Pada pembelajaran kali ini, tujuan pembelajarannya yaitu melalui penayangan ini, Ibu berharap kalian mampu 1. Mendeskripsikan berbagai macam penyakit atau kelainan pada tulang dengan baik. Yang kedua, menyebutkan ide pokok berdasarkan gambar dan menuliskan sebuah paragraf dari ide pokok dengan tepat. Yang ketiga, yaitu mengidentifikasi komik dengan tepat. Are you ready to study? Ya, Ibu berharap kalian sudah siap ya untuk mengikuti pembelajaran kali ini. Alangkah baiknya mari kita berdoa sebelum memulai belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari mengenai penyakit atau kelainan pada alat gerak manusia. Yang kedua itu menentukan ide pokok berdasarkan gambar. Dan yang ketiga itu pengertian komik. Oke, kita awali dengan mengenal penyakit-penyakit atau kelainan pada alat gerak manusia. Siapa yang tahu mengenai retak dan patah tulang? Ya. Nah, di sini Ibu sudah menunjukkan satu gambar ya yang menunjukkan di sana tulang yang retak. Nah, retak dan patah tulang itu merupakan kelainan pada tulang yang disebabkan oleh benturan benda keras. Benturan tersebut dapat berupa kecelakaan atau jatuh. Retak tulang dikenal dengan istilah fisura, sedangkan patah tulang dikenal dengan istilah fraktura. Nah, di sini Bu Asmi menunjukkan jenis-jenis patah tulang. Nah, kalian perlu memperhatikan pola patahan tulang saja, yaitu ada 3 pola. Yang pertama ada melintang, ada miring, dan spiral. Selanjutnya yaitu Bu Asmi akan mengenalkan kelainan-kelainan tulang yang lainnya, yaitu yang pertama itu skoliosis, lordosis, dan kifosis. Kita perhatikan gambar yang A, yaitu kelainan atau disebut dengan kifosis. Nah, kifosis ini merupakan kelainan tulang punggung membengkok ke arah belakang tubuh. Ya, tubuhnya tampak membungkuk. Nah, kita perhatikan yang gambar B, yaitu lordosis. Lordosis merupakan kelainan tulang punggung membengkok ke arah depan tubuh atau tubuh tampak membusungkan badan. Nah, sedangkan yang bagian C yaitu skoliosis. Skoliosis itu merupakan kelainan tulang punggung membengkok ke arah samping tubuh. Nah, dari ketiga penyakit pada kelainan tulang ini sebaiknya kita harus waspada. Nah, perlu kita perhatikan bagaimana cara yang duduk yang benar. Nah, di sana kita perhatikan gambar bagian D. Nah, gambar bagian D itu cara duduk yang benar. Jadi, anak-anak ketika duduk mohon untuk diperhatikan ya, untuk menjaga tulang pada punggung harus tetap tegak ya.
Selanjutnya itu rakitis. Rakitis itu apa ya? Rakitis adalah penyakit pada tulang yang disebabkan oleh kekurangan gizi. Nah, kekurangan gizinya itu seperti fosfor, kalsium, dan vitamin D. Ini atau rakitis ini dapat terjadi akibat karena tulang tidak tumbuh dengan normal ya. Penyakit ini dapat membentuk tulang kaki menjadi bengkok seperti huruf O atau X ya. Nah, selanjutnya yaitu osteoporosis. Siapa yang tahu osteoporosis itu penyakit apa ya? Nah, osteoporosis adalah penyakit pada tulang yang disebabkan oleh menurunnya kepadatan tulang. Penurunan kepadatan tulang ini disebabkan karena tulang kekurangan fosfor dan kalsium. Osteoporosis juga mengakibatkan tulang itu akan terasa nyeri atau mudah patah saat jatuh. Nah, perlu diperhatikan jika yang mengalami osteoporosis itu harus lebih berhati-hati ya, karena itu akan menyebabkan patah tulang karena tulangnya itu mudah untuk patah. Oke, nah kita lanjutkan ya untuk menyebutkan ide pokok berdasarkan gambar. Nah, coba kita perhatikan gambar-gambar berikut. Di sana sudah ada 3 gambar. Siapa yang tahu gambar pertama itu tentang apa ya? Iya, betul ya. Nah, kegiatan yang sedang digambarkan pada gambar yang pertama itu ada anak-anak yang sedang belajar. Sedangkan kalau yang nomor 2 itu ada yang sedang mengerjakan. Dan yang ketiga itu melihat posisi duduk ya. Nah, dari gambar-gambar yang tampak di layar, kita dapat menentukan ide-ide pokoknya. Yang pertama itu ide pokoknya Andi sedang mengikuti pembelajaran. Sedangkan pada gambar kedua itu Andi sedang mengerjakan tugas sekolah. Sedangkan ide pokok yang pada gambar ketiga yaitu Andi mengalami kelainan skoliosis. Nah, dari ide pokok yang telah kita tentukan pada slide sebelumnya, kita dapat membuat sebuah paragraf dari ide-ide pokok tersebut. Nah, di sini Ibu sudah mencontohkan membuat sebuah paragraf dari ide pokok yang telah kita tentukan tadi ya. Nah, Ibu coba bacakan. Di pagi hari yang cerah, Andi bersama teman-temannya mengikuti pembelajaran dan duduk di kursinya masing-masing. Selama pembelajaran berlangsung, Andi bersama teman-temannya memperhatikan apa yang disampaikan oleh Bapak Guru. Beberapa jam kemudian, waktu menunjukkan bahwa pembelajaran telah berakhir dan Bapak Guru pun memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah sebagai latihan soal. Setelah sampai di rumah, Andi bergegas menyelesaikan tugasnya dengan serius. Tak lama kemudian, Ibu Andi melihat Andi sedang mengerjakan tugasnya dan memperhatikan posisi duduk Andi. Setelah Ibu Andi memperhatikannya, ternyata Andi mengalami kelainan tulang punggung membengkok ke arah samping atau disebut dengan skoliosis. Hal itu terjadi karena posisi Andi saat duduk tidak terbiasa duduk dengan tegak. Nah, itu sebuah paragraf ya dari ide pokok yang telah kita tentukan pada slide sebelumnya. Nah, selanjutnya yaitu kita akan mengenal tentang komik. Siapa yang tahu bentuk komik itu seperti apa atau yang sering membaca komik. Nah, di sini Ibu punya satu komik pendek ya mengenai kesehatan tulang. Ya, Ibu coba bacakan. Banyak sekali tugas hari ini. Aduh, pinggangku sakit banget.
Makanya ketika bekerja harus memperhatikan posisi duduk kita. Begini loh sikap duduk yang benar. Ternyata sikap duduk mempengaruhi kesehatan tulang. Nah, itu salah satu contoh komik ya. Nah, apa sih komik itu? Siapa yang tahu komik itu apa ya? Komik adalah cerita bergambar yang memiliki sifat yang lucu dan umumnya mudah dicerna serta dibuat secara khas dengan panduan kata-kata. Cerita dalam komik disajikan dengan adegan beberapa gambar yang disusun secara berurutan. Nah, fungsi kata-kata pada komik adalah untuk memperjelas, melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan. Kata-kata biasanya disajikan dalam balon-balon kata. Balon-balon kata tersebut dapat berupa narasi, percakapan, atau perasaan tokoh. Ya, thank you for watching. Akhirnya kita selesai ya untuk pembahasan tema 1 subtema 3 pada pembelajaran kedua ini. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan serta memahami materi yang telah Ibu sampaikan. Nah, kita akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Terima kasih, sampai jumpa lagi nanti. Assalamualaikum.